Di sini aku akan memprediksi Indonesia untuk tahun 2026 dengan menggunakan basic I Ching. Nah, buat kalian yang dari kemarin udah bertanya-tanya mana nih prediksi untuk Indonesia, ini adalah bagan atau heksagram yang terbentuk untuk Indonesia di tahun 2026. Untuk tahun 2026 Indonesia diwakili dengan heksagram Kun dan Kan. Kun ini diwakili oleh elemen tanah dan Kan ini diwakili oleh elemen air. Di sini pertemuan bumi dan bulan, ya. Jadi melihat pertemuan heksagram bumi dan bulan, kemungkinan besar di awal-awal tahun akan terjadi penurunan kadar air cuaca, ya, atau di mana suhu atau kelembaban udara untuk Indonesia mengalami penurunan. Nah, apa yang biasanya terjadi ketika kadar air, cuaca, atau kelembabannya menjadi rendah, ya? Biasanya akan terjadi peningkatan penguapan air, udara akan menjadi kering, ya, di sini. Mungkin Indonesia akan mengalami kekeringan di awal-awal tahun. Indonesia akan diwarnai dengan kekeringan di beberapa daerah, ya. Jadi hati-hati ketika kekeringan terjadi, mungkin juga panasnya menjadi tinggi. Kemudian resiko kebakarannya juga tinggi, ya. Apalagi banyak hutan-hutan yang ditebangin, ini bisa beresiko untuk terjadi bahaya atau pemicu kebakaran, ya. Kemudian di sini juga akan banyak kerusakan-kerusakan pada tanaman, ya, seperti tanaman yang melayu, udara yang ekstrim, ya, debu-debu, ya. Jadi ketika debu-debu ini banyak berterbangan, tentu ini juga akan mempengaruhi kesehatan, ya, kayak batuk gitu, batuk, gatal-gatal ini sudah tentu akan bisa hadir di dalam fase ini. Heksagram ini juga mewakili adanya seorang pejabat, ya. Ini mungkin pejabat atau orang yang berpengaruh yang mungkin juga bisa mewakili seorang wanita, karena Kun ini mewakili wanita, ya. Entah dia wanita atau seorang pejabat yang berpengaruh, mungkin dia agak gemulai gitu, ya. Akan terciduk karena mungkin adanya pelanggaran, entah dia korupsi atau yang berhubungan dengan cukai atau obat-obatan, ya. Jadi mungkin ini akan banyak menyedot khalayak ramai berita tentang ini, karena berita ini nanti akan menjadi heboh. Di sini ada 3 buah garis yang ini menunjukkan adanya kerusakan pada tanah, ya. Dan ini menyebabkan air menjadi habis, ya, karena terserap oleh kerusakan-kerusakan yang terjadi pada tanah tersebut. Jadi mungkin untuk sektor pertanian juga harus berhati-hati dengan kondisi ini, karena ini mungkin juga akan mempengaruhi hasil panen mereka. Oke, selanjutnya untuk Indonesia, heksagram yang terbentuk adalah Kun bertemu Sen. Kun tetap mewakili bumi dan tanah, Sen ini mewakili petir. Ada gerakan yang akan muncul ke atas, merusak tanah, ya. Ini tanahnya terbuka, ada 3 buah garis ini, ya. Ada tanah yang terbuka. Sen ini petir, jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang menggelegar gitu, ya. Sesuatu yang banyak membuat teriakan-teriakan, ya. Sen ini mewakili gempa. Akan ada gempa yang pusatnya ini dari bawah ke atas dan merusak tanah cukup besar, ya. Karena di sini ada 3 buah garisin menggambarkan sebuah kerusakan besar, ya. Apalagi Sen ini petir, ya. Jadi sesuatu yang menggelegar, sesuatu yang besar, ya. Petir itu seperti menarik perhatian khalayak cukup banyak, ya. Di sini mungkin juga mewakili arah barat daya. Jadi buat kalian yang mungkin berada di Indonesia di arah barat daya, waspada dengan adanya gempa bumi yang
mungkin cukup besar atau sangat besar. Nah, daerah-daerah mana saja di bagian Indonesia atau wilayah Indonesia yang masuk di posisi arah barat daya? Kalian bisa lihat di layar ya, nanti aku sematkan, kalian bisa lihat di situ. Jadi berhati-hati buat kalian, karena ini mungkin terjadi ya di pertengahan tahun ya, sampai akhir tahun ya, mungkin mulai April sampai November lah, berhati-hati ya untuk pergerakan heksagram yang ini. Sen ini juga mewakili akan ada sebuah ledakan besar ya, yang akan menimpa entah sebuah kereta, rel kereta atau jembatannya. Ya, jadi bisa mungkin ada sebuah ledakan besar entah di jembatan atau di rel atau mungkin di kereta api itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pertemuan Kan dan Kan ya. Ini mewakili bulan ya. Ini mungkin pergerakannya akan terjadi di sekitar Agustus sampai akhir tahun. Jadi harus mulai waspada, ada pergerakan air yang cukup besar ya. Air ini mewakili air itu sendiri, jadi mungkin akan ada banyak air datang di bulan-bulan tersebut, entah curah hujannya tinggi ya, entah akan terjadi banjir, penumpukan air yang nanti biasanya balancingnya tuh ada di tanah ya. Tanah ini juga mewakili sektor pemerintahan ya, jadi buat pemerintah hati-hati, mungkin akan ada demo, keributan, kerusuhan di akhir tahun atau tahun-tahun menuju akhir. Di sini juga akan rentan terjadinya penyebaran virus ya. Air ini bisa mewakili virus, sesuatu yang bergerak gampang menyebar gitu ya. Jadi mungkin akan ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus menuju akhir tahun. Air juga mewakili banyaknya kasus perampokan ya yang akan muncul di tahun tersebut ya. Karena air di sini artinya ada pergerakan yang cukup besar gitu. Entah pencurian, entah perampokan, ini akan banyak mewarnai kasus-kasus di tahun 2026 terutama menuju akhir tahun.